Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan ya, nama saya Chelsea ini, biasa dipanggil Chelsea, atau kalian boleh manggil aku Kak Chelsea, atau bebas, Teh, atau Kak, atau Unda, atau siapapun boleh. Saya mahasiswa Unsika Kebidanan kebetulan. Di sini saya dapat tugas buat UAS teori komunikasi kebidanan. Nah, kebetulan tugasnya itu yaitu untuk melakukan penyuluhan tentang isu kesehatan 2 tahun terakhir. Kebetulan saya ngambil isu tentang pergaulan bebas pada remaja dengan kasus penyakit menular seksual. Nah, karena sasarannya remaja-remaja seusia kalian, mungkin bisa lebih ya sama sasarannya yang ada seperti ini, nggak apa-apa, karena kalian juga akan turun ke masa remaja. Nah, jadi sekarang saya akan jelasin apa sih pergaulan bebas itu, gimana sih cara bergaul yang baik dan benar itu gimana gitu. Nah, sebelum itu saya mau bagiin leaflet nih. Leaflet ini isinya ada materi-materi yang bakal saya bagiin, materi-materi yang bakal saya sampaikan ke kalian semua, jadi kalian bisa baca-baca gitu ya. Yang satu kedua ya, dibaca dulu, monggo silakan Pak Kami. Jadi di situ tuh saya akan bahas pergaulan bebas. Dari yang kalian tangkap itu pergaulan bebas itu apa sih? Ada yang tahu nggak sih tentang pergaulan bebas itu apa? Enggak ya. Jadi pergaulan bebas itu dimana kalian bergaul dengan siapapun tanpa memandang gender, tanpa memandang status usia, terus juga status ekonomi dan segala macam. Jadi kalian itu murni bergaul sama siapa aja, entah itu sama seumuran kalian ataupun lebih dari kalian atau adik kalian gitu. Nah, pergaulan bebas itu merupakan fenomena yang terjadi pada remaja di era modern ini. Apalagi nih ya, di era zaman kalian tuh kan udah semuanya pada megang handphone kan ya. Jadi udah lebih kayak apa sih, udah semuanya tahu lah ya apapun tentang handphone. Bahkan saya aja mungkin yang udah umurnya udah lebih dari kalian kadang masih ketinggalan zaman dibanding kalian. Mungkin kalian udah tahu yang namanya Facebook, Instagram, Twitter, terus apalagi WA, WhatsApp dan lain-lain. Ini ada Penyakit menular seksual itu ada hubungan erat dengan yang namanya pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu bagus banget kalau misalkan kalian nggak benar-benar mencerna apa pergaulan bebas kayak gitu. Nah, pengobatan pergaulan bebas itu dapat memicu yang namanya pengobatan gitu, menular seksual atau biasanya sedang infeksi menular seksual. Boleh dibaca di literaturnya yang bagian awal. Nah, di situ penyakit menular seksual ada kematiannya kan ya? Nah, kematiannya itu penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual dan dapat memiliki dampak yang serius pada kesehatan remaja. Contohnya ini ya, kayak semisal di Jawa Barat itu kedua di Indonesia yang memperoleh kasus paparan sifilis pada tahun 2002 lalu sebanyak 3.100 ya, teman kalian itu dan menunjukkan kalian berdasarkan tuh laporan dalam yang hal-hal yang benar, contohnya kayak narkoba, sebelumnya misalkan berarti penyebab terjadi obat-obatan terlarang, terus juga seks bebas itu nggak boleh banget, apalagi sampai ini usia kalian oleh tinggi, bakteri kalian bisa yang namanya Treponema kami dua kalian bisa tahu kan yang namanya Sifit itu bersifat kronik dan nggak asing banget yang namanya lebih karena memiliki masa laten dan dapat menyerang hampir semua alat tubuh pergaulan bebas baik ini penyakit dan selain dikeluarkan dari ibu berpengaruh buruk buat diri kita, juga berpengaruh buruk buat orang lain. Contohnya kita merugikan orang tua kita. Dengan kita melakukan pergaulan bebas yang tidak baik, kita terkena salah satu yang contoh yang saya sebutkan tadi seperti merokok, narkoba dan lain-lain, pasti ada dampak dan imbasnya kan. Nah, kalau misal kita kena dampak dari itu, kita dapat mengganggu diri kita sendiri. Contohnya ada di leafletnya, bisa dibaca di faktor
di faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas. Di situ ada yang namanya kurangnya pendidikan seksual. Nah, jadi banyak kan sekarang itu yang namanya dunia maya. Dunia maya itu kita bisa mempelajari apapun yang kita mau cari gitu. Semisal kita mau cari tentang apapun pasti selalu muncul. Nah, jadi kurangnya pendidikan seksual itu mengacu pada keadaan di mana remaja tidak menerima informasi yang memadai dan akurat tentang seksualitas, hubungan seksual, reproduksi dan praktik-praktik yang sehat dalam konteks seksual. Ini tuh seringkali menjadi faktor penting dalam pergaulan bebas dan penyebaran penyakit menular seksual. Jadi tuh dari kurangnya pendidikan seksual ini ada beberapa jenis nih tentang kurangnya pendidikan seksual. Kita bisa karena kita kurang pendidikan seksual, jadi kita kurang akses terhadap informasi apa sih yang lagi marak di Indonesia, apa sih yang lagi marak tentang pergaulan di Indonesia gitu. Nah, terus kita juga kurang memahami praktik yang aman. Semisal kayak misalkan kita mau main nih, karena kita kurangnya pendidikan seksual, kita main apapun yang dianggapnya seru, itu enggak semua dianggap yang seru itu seru. Justru yang kita anggapnya seru, tapi justru itu yang menyesatkan. Kayak semisal kalian main tanpa kalian sadari, kalian malah udah menjerumus ke pergaulan yang bebas gitu. Kemudian ada yang kedua yaitu tekanan sosial dan budaya. Di faktor-faktor tekanan sosial dan budaya. Nah, tekanan sosial itu adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pergaulan bebas. Ini salah satu faktor besar yang dengan penyakit menular seksual. Remaja yang mengidap IMS atau infeksi menular seksual seringkali menghadapi tekanan sosial yang berbeda dan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya stigma dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi itu sama aja kayak kalian ibaratnya kalian lagi dibully nih. Terus dia otomatis dijauhin kan sama temennya, diolok-olok sama temennya, diuji sama teman-teman. Jadi sama kalau misalnya kalian menjerumus ke pergaulan bebas dan apalagi sampai amit-amit ke penyakit menular seksual, kalian bakal kena yang namanya stigma dan diskriminasi. Yaitu diolok-olok, dituding, dijauhi. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang namanya persepsi negatif tentang seksualitas remaja. Biasanya itu ada hal yang dimana kayak ya udah sih sampai masih muda ini sih negatif aja silakan gitu. Cuma kadang orang tua budaya zaman dulu kadang kayak ibaratnya tuh kayak nggak mungkin lah anak saya begitu, nggak mungkin lah kayak gini ini sering kan kayak gitu. Ada hamil gitu. Jadi kayak bebas kalian mau main kemanapun, mau main dimanapun sama siapa silakan asal nggak melewati batas gitu. Masih banyak seperti itu, padahal justru seharusnya itu seorang orang tua itu selalu waspada. Kayak ditanya kamu main sama siapa, kemana, ngapain aja, nanti pulang jam berapa. Jadi harusnya seperti itu untuk ciri-ciri atau itu yang baik, pergaulan bebas yang baik. Kemudian ada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial. Remaja seringkali merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan harapan dan norma sosial yang ada. Contohnya kayak gini, misalkan kalian lagi pengen nih kenalan sama seseorang, cuma kalian tuh belum terbiasa dengan orang itu, kayak maju mundur, tau kan? Jadi kayak aduh kenalan nggak ya tapi malu, kenalan nggak ya tapi malu gitu, tapi pengen kenalan gitu. Nah kayak gitu contohnya. Terus pengaruh teman sebaya ini tuh benar-benar ngaruh banget. Jadi yang namanya pergaulan bebas itu nggak mungkin nggak didasari dari yang namanya teman. Jadi kayak misal kalian semua berteman nih, pasti ada salah satu atau di antara kalian kayak teman, yuk kita misalkan ayo kita ke KCP atau ayo kita ke mana gitu, ke di sini yang biasanya daerah di sini yang sering dikunjungi anak muda di mana? Kafe kayak ayo ke kafe kita jalan gitu. Jadi pasti kan ada satu yang namanya provokator ya, provokator entah itu dalam hal negatif maupun dalam hal positif. Jadi sama aja teman sebaya itu paling harus diwaspadai. Jadi kayak boleh kalian berteman tapi kalian harus ingat pilih teman yang memang sesuai porsi kalian.
sesuai, kamu ngerasa nggak kayak kalian tuh sefrekuensi atau enggak gitu. Jangan sampai kalian nggak sefrekuensi, nggak satu pemikiran, nggak satu tujuan, itu bakalan jadi pengaruh sulit banget buat kalian ke depannya. Terus nih, ada namanya akses terhadap konten seksual, masih di faktor ya, masih di faktor-faktor. Nah, akses konten seksual ini biasanya kalian sering megang gadget kan, handphone. Kalian tahu yang namanya status WA, Snap IG, tahu? Nah, biasanya kan kalian berteman sama siapa aja kan? Berteman sama siapa aja kan? Nah, pasti kalian tahu kan, kayak ada tuh orang yang suka nguploadin Snap IG yang juga kadang nggak penting, snapin entah itu hal yang berbau negatif maupun positif, tapi kadang dari akses konten seksual itu juga bisa jadi pemicu jadi pergaulan bebas. Kayak misal kalian punya nomor aku sering ngupload konten hal-hal yang nggak seharusnya kalian lihat gitu, justru kalian melihat. Nah, itu yang nggak boleh, itu bisa jadi salah satu pemicu pergaulan yang bebas gitu. Nah, selanjutnya di konten seksual ini ada yang namanya konten seksual yang tidak tepat. Contohnya yang kayak tadi yang aku bilang, kayak misalkan aku sering upload apa-apa gitu. Kemudian pengaruh yang merusak sama, kalau misalkan aku sering upload hal-hal yang tidak penting dan kalian lihat, itu sama aja jadi pengaruh buruk buat kalian. Jadi kayak kalian mikir, ini apa sih? Kok aku ngeliat kayak, misalkan kalian tertarik nih mencoba, aku pengen coba. Sebenarnya itu nggak harus hal yang nggak harus kalian coba gitu. Jadi kalian itu masih anak-anak yang masih penuh dengan rasa ketertarikan gitu, kayak pengen misalkan nih kayak ada sesuatu yang menarik, kayak aku pengen jadi kayak dia deh, atau aku pengen kesana deh gitu. Tapi sebenarnya kalian itu nggak harus kesana gitu, cuma karena hormon, mungkin hormon entah itu kalau memang sudah kebiasaan anak remaja ya, ketertarikannya seperti itu. Kemudian ada norma seksual yang salah. Konten seksual yang dapat diakses dengan mudah juga dapat mempengaruhi persepsi remaja tentang norma seksual yang sehat. Remaja mungkin terpapar pada perilaku yang beresiko atau tidak etis, seperti hubungan seks tanpa pengaman atau kekerasan seksual. Kemudian ada dampak psikologis pergaulan bebas pada remaja. Nah, dampaknya itu stigma dan rasa bersalah. Sama, stigma itu kan tadi yang ditodong, dituding, diolok-olokin, dipojokin, dan rasa bersalah biasanya ya. Kalau kita sudah yang namanya menjerumus ke pergaulan yang bebas, apalagi sampai hal-hal yang amit-amitnya yang kayak dan segala macam, amit-amit ya, itu tuh kita kadang ngerasa bersalah di diri kita sendiri, kayak kenapa sih aku ngelakuin hal kayak gini, kenapa sih aku sampai kayak gini. Ini ada pasti kalian juga mikir kayak aku ngerasa berdosa banget sama diri aku dan orang tua aku gitu, kayak gitu pasti ngerasa bersalah. Kemudian ada rendahnya harga diri dan kepercayaan diri. Semisal kamu orangnya percaya diri, sangat amat percaya diri, tapi setelah kamu masuk ke dalam pergaulan bebas, nah kamu jadi turun tuh harga diri, kayak misalnya diolok-olokin sama dia, kayak masalah aku benar-benar dia mah pergaulannya bebas, nggak jelas banget, masa iya anak usia gitu merokok, terus masa iya anak ini ikut-ikut tawuran, nongkrong-nongkrong pulang malam gitu. Jadi kamu kayak sih kok gue diceritain gitu, jadi kan karena gini-gini gitu kan, jadi kayak ngegelutu gitu. Sama kamu juga kayak ngeliat ke orangnya pergaulan bebas tuh kayak pandangnya udah beda, kayak apa sih kayak gitu. Nah, terus gangguan kesehatan mental. Jadi kamu yang udah diolok-olokin, yang kayak kamunya udah nggak ada harga dirinya, udah nggak percaya diri, kamu jadi merasa kayak oh iya ya, kayaknya aku emang bermasalah nih di sini gitu. Jadi saking kamunya kepikiran terus kamu stres gitu. Jadi kamu tuh mikirin, aduh aku kayaknya nggak bisa deh kalau kayak gini terus gitu. Nah, terus gangguan hubungan intrapersonal. Gangguan hubungan interpersonal itu yaitu stigma dan rasa bersalah dapat mengganggu hubungan interpersonal remaja dengan teman sebaya. Contohnya kalau misalkan kamu ternyata dapat kerja bebas, dibilangin sama orang tua kamu kayak kamu udah bener-bener kan sama ini, malah ikut kesini-sini. Terus teman sebaya kamu juga sama, kayak ini teman sama itu lagi lah, dia mau udah gak bener temenannya sama yang ini gitu.
Nah, terus implikasi sosial pergaulan bebas pada remaja dengan anak penularan seksual itu yaitu ada penularan lebih lanjut. Nah, penularan lebih lanjut itu misalkan ya, kemudian anak-anak terjangkit penyakit menular seksual. Kalian bisa menularkan ke orang lain gitu, entah itu dari kontak sentuhan, cairan, ataupun air liur. Kalau misalkan kamu nih amit-amit kena, terus kamu pengen minta jajan ke dia, kamu bisa kena karena kamu satu kontak dengan yang terkena penyakit menular seksual itu. Kemudian stigma dan diskriminasi tadi ya yang diolok-olok mungkin. Kemudian beban masyarakat yang tadi saya bilang, selain kalian jadi beban diri sendiri atas apa yang kalian lakuin, kalian juga jadi beban masyarakat. Artinya kalian jadi beban orang tua, kedua jadi beban sendiri, ketiga jadi beban orang lain. Contohnya beban orang tua itu biaya perawatan. Otomatis kalau kalian sudah terjangkit penyakit menular seksual, kalian harus diobati kan, gak mungkin didiemin. Soalnya penyakit menular seksual itu bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi kalian harus segera diobati kalau semisal kena amit-amit ini. Nah, berarti kan itu salah satu termasuk beban orang tua. Orang tua yang tadinya santai, nggak mikirin uang-uang kebutuhan yang nggak terduga, jadi harus memikirkan. Kemudian beban masyarakat, ada beban tetangga. Kalian jadi diolok-olok kayak, nggak usah teman lagi sama anaknya itu loh penyakitan gini gitu. Nah, kayak gitu. Jadi hal-hal tadi itu harus kalian hindari. Lalu ada penanganan dan pencegahannya. Pencegahannya itu yaitu ada pendidikan seksual yang komprehensif. Jadi harus ada yang namanya pengenalan pendidikan seksual pada kalian sedini mungkin. Harusnya ada tentang itu di sekolah. Mungkin kalian pernah belajar di yang namanya pelajaran bahasa Indonesia, karena pelajaran bahasa Indonesia lebih sering ke deskripsi, narasi, terus cerita pendek. Itu biasanya ada cerita-cerita yang memang harus argumentasikan seperti itu. Lalu ada akses terhadap layanan kesehatan seksual. Jadi nanti kalian tuh harusnya tuh biar cegah pergaulan bebas dengan penyakit menular seksual itu, kalian harus mendapatkan akses layanan kesehatan seksual. Kayak misalkan kalian bisa nih konsultasi ke dokter atau ke bidan atau ke perawat atau mungkin ke orang tuanya, biar orang tuanya konsultasi kayak, "Ma, aku pengen tahu deh tentang apa sih penyakit menular seksual itu, apa sih pergaulan bebas yang baik yang benar itu gimana, pergaulan yang nggak baiknya itu gimana," gitu. Terus ada lagi yaitu promosi atau dukungan emosional dan sosial. Jadi kalian itu untuk menjadi remaja dengan pergaulan yang baik, kalian harus bisa mengontrol yang namanya emosionalnya, mengontrol segala kesehatan mentalnya gitu. Kemudian kemitraan dengan sekolah dan komunitas. Biasanya di sekolah itu selalu ada yang namanya penyuluhan juga, entah itu tentang pergaulan bebas, tentang apapun, pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya pergaulan. Jadi pergaulan itu udah jadi danger warning banget buat remaja-remaja. Kemudian promosi hubungan sehat dan komunikasi. Nah, promosi sehat itu biasanya kalian bisa datang nih, kayak misalkan ke acara-acara kayak Oceanu, kan bisa iseng-iseng tanya, kemudian atau di perawat atau misalkan di kader, boleh nggak sih nanya tentang ini gitu. Jadi kalian dapat ilmunya, dapat komunikasinya juga gitu. Kemudian yang selanjutnya itu pendekatan holistik terhadap kesehatan remaja. Kalian bisa dekat-dekat sama yang namanya pelayanan kesehatan. Kayak misalkan saya nih, kalian pengen kenal kayak, "Kak, aku pengen kenal lebih dekat deh sama kakak biar aku bisa nanya-nanya ini itu gitu." Boleh, kalian bisa tanyakan ke aku, tanyakan apapun yang kalian mau gitu. Nah, pencegahan yang kena pergaulan bebas pada remaja dengan PS membutuhkan kerjasama keluarga, sekolah, tenaga medis, dan masyarakat secara luas. Dengan upaya yang terpadu, remaja dapat mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, mengurangi resiko melawan PMS, dan membantu membangun kehidupan yang sehat dan bermakna gitu. Jadi pergaulan bebas yang baik itu
kalian harus bisa mencerna gimana sih cara membedakan nama yang baik dan yang buruknya gitu. Nah, untuk penyuluhannya kayaknya udah sampai situ aja. Mungkin ada yang mau ditanyain atau pengen ada yang dibahas lebih lanjut, boleh ditanyain. Kalau memang nggak mau ditanyain juga nggak apa-apa. Yang penting ya pesan saya ya, setelah penyuluhan ini tetap pilih teman yang baik, nggak boleh pilih teman yang bawa pengaruh buruk. Sekiranya teman itu udah membawa pengaruh buruk, boleh kamu kasih kayak apa sih ya, cut off aja teman yang kayak gitu. Kayak ya udahlah, aku kenal sama dia, ya nggak apa-apa temenan aja, tapi nggak boleh niru pergaulan dia gitu. So, kalau misalnya ada yang ditanyain, boleh ditanyain. Kalau misalkan nggak ada, juga nggak apa-apa. Bebas mau tanya apa aja terkait di situ, atau kalian ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Kak, kalau misalkan ya teman kita tuh kayak ngajak fisik kita, misalnya jadi kepikiran itu sama gue kayak gitu. Iya, jadi itu ya namanya pergaulannya nggak bebas juga ya, nggak yang namanya teman nggak mungkin saling mengolokkan. Kalau memang nggak ada problem atau nggak ada memang temannya itu teman yang benar-benar baik gitu. Teman yang baik itu nggak akan namanya ngolok-ngolokin, nuding, atau mojok-mojokin, atau kayak pasti nggak sama dia lah, dia mah jelek, atau dia mah gini gitu, ngomong gitu. Jadi sama itu masuknya ke pergaulan bebas juga. Kalau misalkan kamu pergaulannya baik, kamu gak akan dapet temannya kayak gitu gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Ada, udah cukup ya kayaknya ya. Karena udah cukup, terima kasih banyak waktunya. Semoga penyuluhannya bisa diterapkan mulai sekarang buat kalian sampai warning buat remaja, dewasa, terus dewasa, masa pertengahan, tua, sampai lansia nanti diterapkan biar kalian bisa jadi orang-orang dengan pergaulan yang bijak, yang baik, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang nggak benar, yang nggak seharusnya kalian gitu. Oke, udah, makasih banyak ya waktunya. Ya.